Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sialan, energi penghancur macam apa ini? Cincong meraung. Jelas dia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Karena ketika dia fokus dalam serangan terkuatnya untuk menghancurkan Xiaoyan, dia tidak menyadari bahwa Xiaoyan telah melemparkan teratai api murka Buddha yang telah lama Xiaoyan padatkan ke arahnya. Jadi ketika dia mendekati Xiaoyan dengan kilatan guntur, gerakan pembunuh ini telah disiapkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan penghancur yang dibawa oleh nyala api abadi memiliki kekuatan penghancur yang tidak akan lebih lemah dari keterampilan bertarung tingkat kuno manapun. Karena kekuatan daya ledaknya memiliki jangkauan yang sangat luas. Jadi secara alami kekuatan ini bahkan lebih kuat dari keterampilan bertarung tingkat kuno cincong. Pada saat ini, merasakan kekuatan yang menakutkan, cincong ingin melarikan diri, tapi meskipun kecepatan sangat cepat, tetapi kecepatan teratai murka Buddha bahkan lebih cepat dan terus meroket. Jadi tepat ketika cincong hanya bergerak sedikit, tiba-tiba teratai murka Buddha meledak dengan keras. Duar! Segera cahaya yang menyilaukan menyebar dengan gila-gilaan. Kemudian lingkaran gelombang udara yang kuat bergetar terlebih dahulu. Lalu dengan cepat, nyala api ditarik masuk ke dalam gelombang yang membuat ledakan dahsyat terjadi. Saat nyala api 3 warna yang bertabrakan satu sama lain. Ledakan besar membentuk awan jamur yang membumbung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, di bawah dampak ledakan dahsyat ini, seluruh ruang dipenuhi dengan lautan api yang sangat ganas. Sehingga benar-benar menelan sosok cacing emas terlarang tersebut. Adapun Xiaoyan, dia juga dalam keadaan sulit sekarang. Karena dalam waktu singkat, kilatan cahaya guntur juga masih melancarkan beberapa serangan ke tubuh Xiaoyan, yang membuat daging dan darah di tubuhnya berterbangan di udara, yang menunjukkan Xiaoyan juga mengalami luka yang sangat serius. Meski begitu, kilatan cahaya guntur masih menyerang, tidak berhenti sama sekali. Hingga akhirnya, dampak ledakan teratai murka Buddha benar-benar menyelimuti cacing emas terlarang sepenuhnya. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan mengeluarkan asap putih yang keluar dari tubuhnya, yang membuat daging dan darah yang rusak dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Karena dalam nyala api yang menyelimuti cacing emas terlarang, untaian vitalitas terus melonjak dengan gila-gilaan. Karena nyala api yang tidak bisa padam yang menempel pada cacing emas terlarang, langsung menghisap vitalitasnya. Namun meskipun cacing emas terlarang ini tidak bergerak sama sekali, tetapi Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa vitalitas yang dikirim oleh api yang tidak bisa padam ke dalam tubuhnya. Meskipun Xiaoyan tidak merasakan nafasnya, tetapi Xiaoyan juga tahu di bawah serangan teratai api 3 warna masih tidak dapat membunuhnya. Merasakan itu, Xiaoyan juga mengerutkan kening karena teratai api murka Buddha sudah dianggap sebagai teknik pembunuhan terkuatnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa cacing emas terlarang ini dapat menahannya. Jika demikian, seharusnya cacing emas ini bukan berada di ranah keabadian langkah ke-8. Jadi secara alami sangat sulit untuk membunuhnya. Namun sepertinya Xiaoyan juga merasa ada sesuatu yang aneh pada cacing terlarang ini. Jika itu masalahnya, saya bisa memberi Anda satu hadiah lagi. Xiaoyan mencibir, menyipitkan matanya sedikit, kemudian 3 nyala api yang berbeda muncul di depannya lagi. Namun meskipun Xiaoyan biasa menggunakan kekuatan teratai api murka Buddha terus-menerus, tetapi itu juga mengkonsumsi kekuatan keabadian yang sangat besar. Meski begitu, Xiaoyan juga masih memiliki kekuatan keabadian yang terkandung dalam avatar Suho dan avatar Taisu, yang bahkan semua kekuatan abadi yang terkandung dalam krisis merah dalam baju besi dewa palsu dapat digunakan untuk membentuk teratai api 3 warna lagi.
Jadi dia tidak perlu khawatir tentang konsumsi. Tapi Jinchong yang mendengar kata-kata Xiaoyan, jelas dia tidak percaya bahwa Xiaoyan dapat menggunakan teratai murka Buddha yang kedua kalinya. Jelas dia berpikir menggunakan kekuatan seperti itu pasti mengkonsumsi kekuatan keabadian yang sangat besar. Pada saat yang sama, setelah lautan api yang menyebar berangsur-angsur menghilang, dalam cahaya nyala api seseorang masih berdiri yang dikelilingi oleh kilatan cahaya guntur yang berkedip-kedip. Namun sosoknya sedikit membungkuk. Namun dalam tatapannya, sosok ini menatap tajam ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila di udara, seolah-olah dia sedang berkultivasi. Namun begitu, Xiaoyan hendak berbicara, tiba-tiba ki dan darah di tubuhnya melonjak liar. Kemudian dengan cepat, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Jelas sekarang tubuh Xiaoyan benar-benar terluka parah. Dibandingkan dengan luka sebelumnya, serangan harus benar-benar membuatnya terluka parah, yang menunjukkan serangan guntur ekstrim kali ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Melihat pemandangan itu, Jinchong menatap Xiaoyan dengan dingin, karena dia merasa dalam serangan Xiaoyan barusan telah menghabiskan semua kekuatannya. Sepertinya Anda telah mencapai batas Anda, tapi sayangnya saya masih selamat dari serangan Anda. Jinchong meraung dengan marah, namun meskipun dia juga terluka parah, tetapi dia masih bisa tertawa terbahak-bahak. Karena di bawah kekuatan keabadian, semua luka di tubuhnya dapat dipulihkan dengan cepat. Tapi saat mendengar itu, tanpa diduga, Xiaoyan mengangguk setuju ekspresi tanpa putus asa. Jika Anda menyerah sekarang, maka Anda siap untuk mati. Jinchong meraung lagi, kemudian kilatan guntur berkedip dari antara alis. Setelah cahaya guntur menutupi seluruh tubuh Jinchong, tiba-tiba sosoknya menghilang, meledak ke arah Xiaoyan dalam sekejap. Menurut pendapat saya, sekarang Anda situasi putus asa. Kata-kata sombong sebelumnya tidak berarti apa-apa. Xiaoyan mencibir, namun Jinchong tidak mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Tapi setelah mendengar itu, tiba-tiba jantung berdetak dengan sangat cepat, yang membuat pupil matanya langsung mengerut. Karena saat Jinchong menundukkan kepalanya, dia segera menemukan bahwa ada teratai murka Buddha yang seukuran telapak tangan di bawah tubuh cacing emas terlarang. Seolah-olah itu telah menempel untuk waktu yang lama. Bajingan, Anda mempermainkan saya. Cacing terlarang mendesis kemudian meledak ke arah sumber guntur ekstrim. Namun sebelum cacing terlarang tiba ke sumber guntur ekstrim, tiba-tiba Jinchong telah mengambilnya. Jelas Jinchong ingin melarikan diri menggunakan kekuatan guntur ekstrim dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimanapun dia telah merasakan kekuatan teratai murka Buddha Xiaoyan. Jelas dia paling tahu situasi yang dia hadapi sekarang. Jika dia terkena serangan teratai murka Buddha lagi, mungkin dia akan benar-benar jatuh ke tangan Xiaoyan. Jadi Jinchong tidak berani mengabaikannya sama sekali. Tapi saat dia hendak bergegas untuk pergi, tiba-tiba ada cahaya putih yang sangat menyilaukan menyebar, yang membuat tubuh tidak dapat bergerak sama sekali. Sekarang dalam pikirannya, yang ada hanya kegelapan yang tak berujung. Tapi dia dapat merasakan bahwa cahaya putih ini adalah cahaya api abadi peringkat ke-6. Sekarang Jinchong hanya terdiam di udara, seolah-olah tubuh dan jiwanya telah dipisahkan oleh Bayan untuk waktu yang singkat. Namun tepat ketika dia mendapatkan kesadarannya kembali, ada teratai murka Buddha 3 warna telah mengelilinginya di tubuhnya, yang membuat dia merasa dalam situasinya yang mengerikan. Karena sebelumnya dia tidak pernah mengalami rasa krisis kematian yang sekuat ini. Pada saat ini, Xiaoyan yang tidak jauh dari sana menatap cacing emas terlarang yang tertegun. Karena di wajah kakunya teratai api 3 warna telah sepenuhnya memadat, kemudian meledak dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. War.
Segera suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh kehampaan. Kemudian nyala api dengan cepat menyebar. Seolah-olah energi kekerasan yang terkandung dalam ledakan teratai murka Buddha 3 warna ini ingin menelan segala sesuatu yang berada dalam jangkauan ledakannya. Namun vitalitas yang terus-menerus dikirim oleh api yang tidak bisa padam akhirnya berhenti. Karena saat lautan api menyebar dengan gila-gilaan, sosok Xiaoyan juga bergerak dan bergegas ke dalam lautan api. Sumber guntur ekstrim. Jika Anda ingin membalaskan dendam, Tuan Anda penguasa gunung, saya pikir Anda harus mengikuti saya mulai sekarang. Xiaoyan berkata perlahan. Pada saat ini, di lautan api cacing emas terlarang belum sepenuhnya terbunuh, namun tubuhnya telah hancur total dan tak berdaya, dan hanya menyisakan jiwanya yang tersisa. Setelah Xiaoyan selesai berbicara dengan jantung guntur ekstrim, kemudian dia berbicara dengan jantung guntur hitam dan guntur sejati Hotian. Setelah suara Xiaoyan keluar perlahan, kedua jantung guntur muncul di samping Xiaoyan. Jelas keberadaan semua jantung guntur seharusnya menjadi kecerdasan spiritualnya sendiri. Bahkan mereka bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Guntur ekstrim, saya ingin membawa Anda keluar dan pergi bersama Tuan saya. Suara jantung guntur hitam keluar perlahan. Mendengar itu, jiwa Jincong mengeluarkan raungan sedih dan gila. Jelas dia tidak ingin mati di tempat ini, karena dia memiliki keinginan untuk bertahan hidup yang kuat. Guntur ekstrim, apakah Anda bisa mendengar saya? Bahwa saya ingin membawa keluar Anda dari sini secepat mungkin. Dan sekarang saya adalah Tuan Anda. Xiaoyan berteriak dengan marah. Mata dingin menatap jiwa Jincong dengan niat membunuh yang sangat kuat. Namun, tepat ketika Xiaoyan akan menghancurkan jiwa Jincong yang tersisa, tiba-tiba jantung guntur ekstrim meledak dengan keras, yang membuat jiwa cacing emas terlarang langsung hancur dan menghilang. Anda bukan tuan saya. Suara guntur ekstrim tiba-tiba keluar. Mendengar itu, Xiaoyan tidak terkejut sama sekali, karena seharusnya guntur ekstrim memiliki kecerdasan. Meskipun dia sekarang tidak memiliki terlalu banyak pilihan, tetapi dengan jawaban ini dapat memperjelas bahwa Changkitian adalah partner sejati bagi guntur ekstrim. Tapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya bisa menemani Anda selama ribuan tahun. Saat itu, jika saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan saya. Suara guntur ekstrim keluar ditransmisikan ke dalam pikiran Xiaoyan. Iya, terima kasih atas persetujuan Anda. Xiaoyan menjawab perlahan, mengepalkan tinjunya sedikit. Setelah Xiaoyan mendapatkan persetujuan guntur ekstrim dan cacing emas terlarang telah menghilang, Xiaoyan membantu guntur ekstrim melepaskan diri dari kendali jiwa Jincong. Setelah Xiaoyan juga memberikan persetujuan, guntur ekstrim langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan dipenuhi dengan kilatan cahaya guntur yang berkedip-kedip di tubuhnya. Segera kekuatan guntur dengan liar menyebar di tubuh Xiaoyan. Pada awalnya, jantung guntur hitam membuka 108 nadi guntur. Tetapi setelah guntur ekstrim menyebar di tubuh Xiaoyan, sekarang ada tanda-tanda peningkatan. Merasakan itu, Xiaoyan segera duduk bersila di udara dan mulai berkultivasi yang membuat kondensasi nadi guntur mulai membuka nadi ke 109. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, tanda bintang kedua samar-samar muncul di antara alis Xiaoyan. Tetapi segel bintang kedua tidak dipadatkan secara langsung, karena dia tidak menggunakan esensi darah dewa asli saat ini. Jelas jika Xiaoyan ingin meningkatkan tubuh utamanya untuk meningkatkan kekuatan tubuh abadi dewa asli, dia masih harus mengandalkan esensi darah dewa asli untuk ditekan menggunakan roh nadi guntur, sehingga dapat melemah dan bergabung dengan darahnya sendiri. Namun di bawah tekanan yang kuat dari guntur ekstrim, kekuatan ki dan darah Xiaoyan juga ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat, yang membuat aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan
juga meningkat 1 poin lebih kuat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.